Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, nama saya Diandra Oktaviani sebagai moderator pada diskusi kali ini. Kemudian ada 3 anggota kelompok kami yang lain, ada Medio Laila Tinispi, ada Feni Bauti, dan juga ada Pujian Asila. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan beberapa pertanyaan mengenai penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Pertanyaan yang pertama itu tentang apa saja tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional di sekolah. Jadi berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan, ada beberapa tantangan yang mungkin saja muncul, tantangan bagi seorang guru ketika menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Tantangan pertama itu adalah keterampilan mengenai potensi diri untuk membangun kompetensi sebagai seorang individu yang dapat mengelola, memahami, dan mengerti tentang kondisi sosial emosional diri sendiri maupun orang lain. Karena penerapan sosial emosionalnya ini nantinya akan kepada siswa, maka harus sekali untuk seorang guru bisa mengerti terlebih dahulu bagaimana dirinya sendiri maupun emosi yang ada di dalam dirinya sendiri untuk kemudian dapat menerapkan dan mempelajarkan pada siswa yang ada di kelas. Lalu untuk tantangan yang kedua itu kemampuan mengelola berbagai emosi, ekspresi emosi dengan tepat seperti marah, kecewa, ragu, sedih, dan sebagainya. Jadi seorang guru itu harus bisa ya yang namanya memanage emosinya sendiri untuk menahan ketika marah, untuk misalnya ketika ada masalah di rumah tidak membawanya di sekolah dan lain hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri untuk mengatasi berbagai kondisi berbagai kondisi tidak ideal sehingga dapat terwujud keselarasan dalam hubungan sosial. Lalu yang keempat itu memberikan teladan, sikap, dan karakter bagi peserta didik. Nah itu ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran yang paling baik itu adalah pembelajaran yang bukan teori tetapi contoh tindakan. Siswa akan lebih dapat mengambil pelajaran yang kita beri ketika kita bisa mencontohkan bagaimana mengelola emosi diri sendiri. Lalu yang terakhir itu memiliki keluasan dalam bersikap dan berinteraksi namun tetap menjaga norma-norma dan batasan seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya kepada moderator. Jadi perkenalkan, saya Medio Laila Tinispi. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai soal nomor 2 berkaitan dengan kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Nah, beberapa kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang pernah saya ikuti, misalnya sebagai berikut nih. Misalnya yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang tidak paham dengan materi yang sedang diajarkan. Memang pada dasarnya adalah tantangan guru adalah bagaimana bisa mendeliver materi dengan baik kepada siswa. Nah, namun yang jadi permasalahannya adalah terkadang guru itu sulit membuat siswa itu paham dengan materi tersebut, padahal sudah dilakukan dengan berbagai macam metode dan juga langkah-langkah yang sudah dimaksimalkan, direncanakan dengan baik, tapi masih saja siswa itu mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut, sehingga itu yang menjadi permasalahannya. Nah, yang kedua adalah terkadang beberapa guru itu memiliki sifat yang galak sehingga memberikan kesan mindset bahwa saya takut dan tegang dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya teringat dulu pada zaman saya ketika sekolah, terkadang siswa itu tidak memahami suatu materi atau siswa itu menolak apa yang diberikan materi bukan karena kesulitan dalam mata pelajarannya, melainkan karena melihat dari bagaimana cara guru itu mengajarkannya. Ketika mereka itu dapat guru yang galak, mereka itu secara tidak langsung akan menolak apapun yang diberikan materi dari guru tersebut. Oleh karena itu itulah yang jadi permasalahannya. Nah, dan yang ketiga adalah guru menyinggung peserta didik terkait kemampuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan melalui perkataan yang kurang pantas. Nah,
Salah satu permasalahannya adalah terkadang guru juga itu tidak bisa mengontrol emosinya, di mana hal itu mengakibatkan guru itu suka berkata kasar kepada guru, misalnya dengan menggunakan kata-kata bodoh, ya bodoh ya, kadang-kadang bodoh, terus tolol ataupun padahal itu adalah sesuatu yang tidak benar untuk dilakukan oleh guru ya, karena secara tidak langsung pembelajaran sosial emosionalnya itu tidak dijalankan. Nah, itulah beberapa kasus yang sering dialami oleh guru-guru dan juga siswa ketika melaksanakan proses pembelajaran sosial emosional yang ada di kelas, menurut pendapat kami. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Ini ya. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan untuk kaitannya masalah nomor 3, yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah. Di sini saya mempunyai 4 pernyataan. Pertama, sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan sosial emosional. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan dengan melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan secara teratur untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional serta budaya yang dimiliki, berkolaborasi satu sama lain. Selanjutnya, membangun hubungan saling percaya dan juga memelihara komunitas yang erat. Terakhir, tidak mengekang atau membatasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki saat belajar. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Lalu saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pelajaran sosial emosional. Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Tentu saja menurut saya karakteristik peserta didik itu bisa mempengaruhi pembelajaran emosional, karena dalam satu kelas itu banyak siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga kondisi sosial emosional dimiliki masing-masing individu juga nantinya akan berbeda. Oleh karena itu, kita harus mengintegrasikan PSE itu dalam aktivitas pembelajaran guna mengenali karakter peserta didik. Nah, cara yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk menerapkan PSE dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda dengan melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui profil karakter peserta didik kita, terutama kondisi sosial emosionalnya sebelum melaksanakan pembelajaran, misalnya bagaimana perasaan dia saat itu sebelum pembelajaran, bagaimana harinya ketika pembelajaran sedang berlangsung, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yaitu melakukan observasi aktivitas peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu baik diskusi, cara berpendapat, ekspresinya, perilakunya, guna melihat perkembangan sosial emosionalnya. Lalu yang ketiga, melakukan refleksi bersama melalui penilaian diri dan antar teman terkait proses pembelajaran tercapai. Jadi setiap akhir pembelajaran itu, baik siswa maupun sesama siswa dan guru harus melakukan refleksi bagaimana proses pembelajaran sudah berlangsung, apa saja yang kurang, apa saja yang harus ditambah di pertemuan selanjutnya. Lalu yang terakhir, yaitu melakukan komunikasi dua arah guna mengetahui sudut pandang. Jadi kita tidak hanya menilai bagaimana dari sudut pandang seorang guru saja, tetapi juga harus mengetahui sudut pandang dari siswa. Oleh karena itu, harus terjadi komunikasi antar kedua orang tersebut. Oke, demikianlah penjelasan dari kelompok 2 mengenai sosial emosional di ruang kolaborasi demonstrasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.